Halo semuanya, kenalin nama saya Ana. Saya di sini akan, memperkenalkan memperkenalkan, saya di sini akan menunjukkan apa aja sih teknologi yang saya gunakan untuk kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Karena apa? Adanya masa pandemi ini seluruh negara termasuk Indonesia melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan kegiatan ini juga sebagai, eee, sebagai ini, alternatif bagi orang-orang yang belum mengenal teknologi. Jadi dengan adanya kegiatan ini, kegiatan belajar jarak jauh, semua orang dituntut untuk mengenal teknologi secara lebih detail, seperti itu. Aku mau nunjukin teknologi apa aja sekarang yang satu semester ini aku gunain. Mohon maaf jika, eee, pada saat mengerjakan tugas nggak sempat terekam, karena mengerjakan tugasnya butuh konsentrasi dan tidak sempat untuk direkam. Tapi aku tunjukin teknologi apa aja sih, teknologi informasi apa aja sih yang ada di dunia ini yang udah, eee, aku gunain untuk kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Dan salah satunya yaitu yang aku gunain sekarang ini pakai laptop dan menggunakan aplikasi Zoom. Di mana Zoom ini itu sangat berguna sekali bagi anak-anak mulai dari SD, bahkan anak PAUD pun terkadang memakai Zoom. Karena saya juga lihat tetangga saya, kebetulan dia masih, belum TK tapi masih PAUD, masih playgroup, dia itu udah menggunakan Zoom dengan para ustazahnya yang ada di sekolah, seperti itu. Eee, Zoom ini itu sangat berguna bagi kalangan usia PAUD hingga dewasa. Bahkan, eee, orang-orang tua ya, kalau misal mau reunian, dia biasanya pakai Zoom, seperti itu. Nggak hanya orang kantoran, tetapi orang-orang yang sudah lansia pun jika ingin mengadakan reunian, dia bisa pakai Zoom. Ya, untuk berikutnya saya akan menunjukkan bentar, saya akan share screen ya. Selain Zoom, saya juga memakai media sosial sebagai kegiatan belajar mengajar. Kebetulan ada seorang dosen juga yang menuntut kita bukan menuntut ya, untuk, apa ya, sebagai media belajar. Selain laptop, buku, HP, banyak media sosial yang dijadikan media belajar para mahasiswa untuk saat tinggalnya mahasiswa, anak-anak SMP, SMA pun mereka juga lagi menggunakan media sosial. Nih, ya udah kelihatan di sini ada Instagram, di mana Instagram itu media sos dijadikan media lain selain, Zoom ya, di mana Instagram ini sangat baik sih. Karena apa? Kita nggak hanya terhibur karena sosial media ya, tapi kita juga bisa baca-baca, sejarah-sejarah, terus apalagi ya, mungkin pembelajaran. Ya,
Salah satunya itu ya, kalau anak-anak muda. Apalagi ya selain itu, banyak sejarah sih. Di sini juga ada tentang, para korban bencana yang saat ini lagi banyak sekali bencana yang lagi melanda Indonesia. Ada di, Kalimantan, ada di Sulawesi, dan kapan hari juga baru terjadi bencana juga kan, ada pesawat yang jatuh jatuh atau meledak itu ya, pesawatnya milik Sriwijaya Air, di mana dia hanya beberapa menit saja tapi udah hilang kontak. Mohon maaf, ini merekamnya kalau ada suara-suara yang kurang berkenan, mohon maaf. Ya, selain sosial media ini ada informasi tentang, ya ini ada informasi tentang beragam, bentar lagi ini loading ya, ini ada informasi, banyak sekali informasi yang didapatkan melalui sosial media. Oleh sebab itu mengapa dosen saya menyuruh para mahasiswa untuk menggunakan sosial media sebagai media pembelajarannya. Jadi tidak hanya email, terus tidak hanya Zoom, tetapi sosial media juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Itulah kecanggihan teknologi informasi pada saat ini. Tuh, nih ada informasi tentang peluang bisnis kepiting soka. Kepiting soka itu kepiting yang lunak gitu. Jadi kita nggak hanya uh, terpacu pada satu materi aja yang diberikan oleh dosen, tapi kita di sosial media bisa juga menggali ilmu yang lebih banyak. Ini adanya budidaya kepiting soka dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya membagikan informasi melalui DKPP Surabaya, nama Instagramnya DKPP Surabaya, mengenai budidaya kepiting soka. Jadi DKPP Surabaya itu memperkenalkan kepada warga Surabaya dan tidak hanya Surabaya ya, karena ini udah di media sosial, jadi bisa dilihat atau dibaca oleh beragam orang yang asalnya dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan mungkin ya kan. Ada yang dari Sulawesi, yang dari Jakarta, dan lain sebagainya. Di sini ada peluang bisnis kepiting soka ya. Itulah salah satu kecanggihan kenapa kita disuruh untuk menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran. Jadi kita nggak hanya terpacu pada satu aja ya, satu satu materi yang diberikan oleh dosen, tapi kita juga bisa menggali ilmu di beberapa informasi-informasi yang ada di media sosial. Selain itu juga ini ada asuransi, ya. Ini ada promo-promoan. Jadi kalau kita di media sosial nggak hanya melihat informasi-informasi tentang pengetahuan-pengetahuan seperti tadi budidaya ataupun tentang kampus-kampus sebelah gitu kan. Kita juga bisa lihat perumahan nih. Perumahan tuh siapa yang mau silahkan. Ada ya.
Untuk selanjutnya bentar, saya tunjukkan lagi. Mmm, iya kita lanjutin, setelah Instagram saya juga menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi dengan para dosen dan juga teman-teman saya. Kenapa? Dengan adanya WhatsApp ini kita terbantu untuk mengkomunikasikan. Jadi tidak hanya telepon lewat kontak langsung ya, maksudnya telepon secara yang bisa menghabiskan pulsa. Jadi kita menggunakan WhatsApp, menggunakan jaringan internet, ya kita menyalakan WiFi ataupun paket data yang kita miliki, seperti itu. Bentar, saya tunjukin ya WhatsApp-nya, screen. Nah, ini ada WhatsApp. Ini sangat terbantu sekali jika kalau kamu ingin berkomunikasi sama teman SMP, sama siapapun deh, sama tetangga rumah. Bentar, masih loading nih. Banyak sekali. Ya, seperti ini ya WhatsApp. Sangat-sangat terbantu dengan adanya WhatsApp. Kenapa? Karena dengan adanya WhatsApp, semua yang kita inginkan, maksudnya yang kita ingin sampaikan kepada teman, karena tugas di beberapa mata kuliah juga menuntut kita untuk berkomunikasi pada teman, karena ada, tugas-tugas kelompok seperti itu. Jadi adanya WhatsApp, kita sangat-sangat terbantu. Kita bisa mengirim file, kita bisa mengirim foto, kita bisa mengirim, apalagi ya, musik, kontak kontak yang dimiliki teman, banyak sekali. Jadi kita sangat-sangat terbantu dengan adanya WhatsApp, seperti itu. Bentar, saya stop dulu. Ya, setelah WhatsApp ada lagi nih. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan TeamViewer, di mana TeamViewer aplikasi yang sangat membantu para murid mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Dia aplikasinya sangat mudah sekali, di mana aplikasi ini digunakan jika saya ya, TeamViewer itu saya gunakan apabila saya tidak bisa mengerjakan tugas dan saya akan bertanya kepada teman saya yang lebih ahli, seperti itu. Di mana TeamViewer juga dapat dijadikan, tempat diskusi. Jadi diskusi secara langsung tanpa harus menghabiskan pulsa. Tapi TeamViewer harus terkoneksi oleh internet, seperti itu. Jadi berbeda dengan telepon, dia dapat mengontrol, TeamViewer ini dapat mengontrol apa yang dilakukan dalam komputer kita atau komputer teman kita yang sudah terkoneksi dengan ID masing-masing, seperti itu. Cara kerjanya TeamViewer itu, bentar saya share screen dulu. Nah, TeamViewer ini tinggal kita masukkan ID teman kita. Setelah masukkan ID dan password, dia akan secara langsung terkoneksi. Setelah terkoneksi, kalau misal saya minta tolong dengan teman saya, berarti ID saya berikan ke teman saya, kemudian setelah terkoneksi keduanya, komputer teman saya akan dapat mengontrol atau menggunakan komputer yang ada di layar saya. Jadi layar teman saya akan tersingkirkan terlebih dahulu, namun tidak keluar dari tidak
di-shutdown ya komputernya, tapi yang ada di layar komputer teman saya itu seperti yang ada di komputer layar ko laptop saya atau komputer saya, seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sekali dengan adanya TeamViewer, aplikasi TeamViewer. Eee, TeamViewer ini tidak hanya bisa di laptop, tetapi, dia bisa menggunakan HP juga. Jadi HP dapat mengontrol kerja yang ada di komputer ataupun laptop. Jika HP atau handphone ini, kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi TeamViewer agar dapat menggunakan bersama-sama. Jadi kita harus menggunakan aplikasi TeamViewer, setelah itu, mengoneksikan Android atau HP kita ke internet. Setelah internet stabil, mereka akan secara tidak langsung, setelah ID-nya juga diketik dalam handphone kita, itu akan terkoneksi ID dan password ya teman-teman, jangan sampai lupa, seperti itu. Dan juga dengan adanya TeamViewer, kita dapat mengadakan meeting bersama teman-teman, seperti itu. Kita dapat share informasi, file, dan lain sebagainya. Untuk itu, setelah itu sekian dari saya beberapa teknologi yang sudah saya paparkan. Beberapa teknologi ini tuh sangat membantu sekali bagi para masyarakat, tidak hanya dari SD hingga perguruan tinggi ya, seluruh masyarakat akan terbantu adanya beberapa teknologi, yaitu yang pertama Zoom, yang kedua ada Instagram sebagai media sosial, ada WhatsApp, dan juga ada TeamViewer, di mana keempat ini sangat-sangat membantu sekali dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Kenapa kita butuh sekali komunikasi, meskipun tidak secara tatap muka, kita butuh sekali komunikasi secara langsung melalui beberapa media, yakni media sosial ataupun beberapa teknologi yang lain seperti aplikasi-aplikasi tersebut. Dan saya kenapa saya menjelaskan ke beberapa teknologi tersebut itu karena beberapa teknologi itu tuh sangat-sangat mudah untuk digunakan dan tidak menghabiskan banyak dana. Karena apa? Kita hanya menggunakan internet saja. Tidak berbayar ya, aplikasinya free. Jadi aplikasi ini tinggal download. Setelah download, kita dapat registrasi untuk sebelum menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut kita dapat registrasi, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.